upacara peringatan Hari Santri Nasional Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapyak, Yogyakarta, Sabtu, 22 Oktober 2016. Persiapan pasukan. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin para hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Untuk seluruhnya, pimpinan saya bilang istirahat di tempat. Gerak! Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan umum. Pembina upacara. Hormat! Gerak! Lapor pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor! Upacara peringatan Hari Santri Nasional siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri dipimpin oleh Ketua Pondok Pesantren. Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Republik Indonesia. Satu. Satu. Kami santri Indonesia. Kami santri Indonesia. Berpegang teguh pada akidah ajaran nilai. Berpegang teguh pada akidah ajaran nilai. Tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami santri Indonesia. Kami santri Indonesia. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Berideologi satu. Berideologi satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Kebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Tiga. Kami santri Indonesia. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan abadi. Kami santri berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang beradilan. Kami santri pantang putus asa, siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta konstitusi lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Al-Munawwir, bisa mengadakan upacara Hari Santri Nasional. Alhamdulillah, saya lihat meskipun tidak pernah upacara, ternyata upacaranya sangat bagus sekali. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri generasi pemegang negara Republik Indonesia yang saya cintai, keberadaan Hari Santri Nasional ini memang sudah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni pada tanggal 22 Oktober 2015. Hari Santri Nasional ini merupakan sebuah ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa bersyukur, ungkapan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap peran serta ulama yang dahulu serta dibantu oleh para santri dan mereka di Indonesia pun pula dalam kembali mempertahankan negara Republik Indonesia. Hari Santri Nasional dimulai yang mana pada saat itu Harus Syekh Simba Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku komando utama Laskar Hizbullah mengumpulkan beberapa laskar Hizbullah di seluruh Jawa ini untuk menghadapi kedatangan Belanda, yang mana Belanda ingin kembali menginjakkan kakinya di negara kita untuk melanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaannya, yakni menjajah negara Republik Indonesia. 22 Oktober 1945 memang itu setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi di Surabaya di Jawa Timur Belanda kembali datang. Hingga saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan kepada seluruh laskar Hizbullah untuk menuju ke Surabaya, dan ini beliau dibantu oleh antara lain Kiai Haji Abbas dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, dibantu lagi dengan Bung Tomo, Ruslan Abdul Ghani, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari gerakan perjuangan para kiai yang dulu terhadap maka agresi dua Belanda yang berada di Surabaya ini akhirnya bisa digagalkan. 27, 28, dan 29 Oktober merupakan pertempuran yang sangat cukup lumayan, yang mana itu semuanya akhirnya berakhir di tanggal 10 November 1945 yang biasa kita kenal dengan Hari Pahlawan Surabaya. Karena itu memang perjuangan para kiai dulu dan para santri begitu getol dalam memerdekakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, kepada para santri semuanya kami harapkan ini juga bisa memberikan generasi penerus, yakni cinta tanah air, ini harus kita tumbuh kembangkan. Memang selama ini santri seakan-akan
dinina-bubukkan, santri dan ulama kaya-kaya tidak diberi kesempatan. Tetapi dengan kelahiran Hari Santri Nasional 22 Oktober 2015 ini merupakan awal dari kebangkitan kembali para santri-santri yang dulu tidak pernah dikasih kesempatan. Oleh karena itu, anak-anak santri sekalian, meskipun sekali lagi tadi sudah saya katakan bagus, tapi ini merupakan awal dan inilah ciri khas daripada para santri. Saya begitu kaget saat mendekapkan kaki daripada komandan upacara, ternyata pakai teklek. Ini cuman batin saya, semoga nanti pulang tidak dikasih yodium ataupun obat merah, kan nggak gitu. Tapi inilah santri, memang seperti inilah santri. Oleh karena itu kepada para santri saya berpesan, tolong kalian belajarlah yang baik, belajarlah yang sungguh-sungguh. Guna kalian untuk misalnya Hari Santri ini berarti santri semakin diperhitungkan, santri semakin diberi peluang untuk kalian bekerja ke segala lini, segala instansi, dan ini tidak lain guna memakmurkan, memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, dan semua tidak lain dengan nilai kalimatillah. Oleh karena itu, para santri saya terus sedikit kami sampaikan bahwa dalam rangka Hari Nasional ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan beberapa rangkaian rangkaian acara, antara lain kemarin telah mampir kepada kita kirab jihad resolusi jihad Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Munawir ini, dan itu dimulai dari Banyuwangi sampai Banten yang kembali ke Jakarta. Juga dalam rangkaian Hari Santri ini juga besok insya Allah tanggal 26 sampai tanggal 30 November berpusat di Stadion Maguwo Harjo. Ini diadakan pusat Hari Santri Nasional akan dijatuhkan di kota Yogyakarta. Informasi yang masuk kepada kami, satu, selama 4 ataupun 5 hari itu akan manggil wali. Wali apa itu namanya? Wali band akan memanggil slang. Pun dalam saya juga berpikir, ini hari membedakan slang gimana, cara membedakannya gimana. Untuk informasi yang masuk kepada kami, manakala yang mau datang pada slang ini berpakaian ala santri, maka tidak akan dipungut tiket ataupun biaya. Yang terakhir, insya Allah juga akan kita datangkan dalang terkenal, yakni Bupati Tegal Endos. Ini insya Allah juga untuk memeriahkan Hari Santri Nasional. Juga yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam Hari Santri Nasional yang berada di Maguwo Harjo Sleman ini ada 20 stand yang itu diperuntukkan kepada santri daripada santri-santri yang berdomisili di Krapyak ini sudah otomatis memesan 3 stand. Oleh karena itu nanti mohon merapatkan para pengurus bagaimana untuk mengisi stand yang jumlahnya 300, karena hari ataupun tahun kemarin Jakarta itu 1 stand untuk yang telah menjadi karyanya ini paling tidak 15, 20 bahkan sampai 30 juta itu 1 stand.
Tapi untuk 20 para santri ini demi para santri semua digratiskan. Anak-anak sekalian, kelihatannya juga udah sama payah, tapi alhamdulillah berkat dari santri yang sejak awal tadi saya lihat terik matahari begitu bersinar, ini menu laksana irhas ataupun menutupi kalian di saat Nabi Muhammad berjalan menuju Madinah. Terakhir, kami berpesan kepada anak-anak santri sekalian, walaupun kita saat ini mulai diperhitungkan mulai bangkit, tetapi kita tidak boleh, kita hanya berpangku tangan, kita hanya bersantai-santai, kita tidak boleh untuk tidak mempersiapkan masa-masa yang akan datang, karena tantangan semakin hari semakin berkembang. Yang jelas-jelas berada di hadapan kita, yakni berhadapan dengan para santri, yakni para radikalisme, para terorisme, para wahabisme. Ini betul menjadi tantangan kita ke depan. Ini yang mengatasnamakan dari Islam. Memang saya sempat berpikir, manakala Islam dan itu lahir dari Indonesia, Islam yang itu lahir dari Indonesia ataupun organisasi Islam, ini biasanya santun-santun. Tetapi Islam yang tidak lahir dari Indonesia, ini biasanya keras-keras, sedikit-sedikit musik, sedikit-sedikit bid'ah. Ini bukan produk daripada santri nasional ataupun santri yang berada di negara Republik Indonesia. Saya tambahin adanya pengibaran bendera Sangaka Merah Putih. Ini kita juga harus menyadari bahwa bagaimana dulu para pejuang-pejuang, para kiai dalam mengibarkan bendera dengan bersusah payah, menunjukkan teringat tidak terkira. Tapi akhir-akhir ini saya begitu heran, ada orang di negara Republik Indonesia, tetapi manakala dia mengadakan demonstrasi terhadap negara Republik Indonesia, mengibarkan bendera Saudi. Ini saya tidak bisa mengerti apa maksud daripada mereka. Harusnya kita yang cinta Republik Indonesia, kemanapun toh dan bagaimanapun toh merah putih haruslah kita hormati. Tetapi kalau demonstrasi membawa bendera yang lain, ini semakin kita yang tahu bagaimana kecintaan beliau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, selain daripada yang dari internet yang mengatasnamakan Islam, kita juga sudah mendengar, melihat di beberapa YouTube namanya KOS, Kristen Ortodok Suriah. Ini semua berpenampilan sama seperti santri, yang perempuan berjilbab, yang putra memakai picis, tetapi ternyata ini adalah bukan ajaran Islam, tetapi ini Kristen yang diimpor dari negara Suriah. Oleh itu kita ke depan harus lebih menyingsingkan lengan, kita harus lebih mempersiapkan diri untuk kembali menegakkan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena penegakan negara kesatuan Republik Indonesia ini bagi santri Nahdlatul Ulama adalah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. La haula wala quwwata illa billah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.